Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Santi Belawan from Class B. Jadi di sini saya akan menjelaskan genres dan subgenres menurut Mikhail M. Bakhtin. Baik, yang pertama yaitu definisi genre menurut Mikhail M. Bakhtin. Mikhail M. Bakhtin memandang genre bukan hanya sebagai pengklasifikasian karya sastra berdasarkan bentuk atau isi, melainkan sebagai manifestasi dari kebutuhan sosial. Bagi Bakhtin, genre adalah bentuk komunikasi sosial yang stabil, muncul dari praktik interaksi manusia sehari-hari. Artinya, setiap genre membawa jejak kondisi sosial, budaya, dan historis tempat ia lahir dan berkembang. Misalnya, surat resmi, puisi cinta, laporan berita, semuanya merupakan genre yang berbeda karena memenuhi fungsi sosial yang berbeda. Genre tidak kaku, melainkan terus berubah, beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Ia bukan hanya tentang teks, tapi juga tentang cara kita berbicara dan berinteraksi. Baik, selanjutnya yaitu definisi subgenre menurut Bakhtin. Nah, kalau genre adalah kerangka besar komunikasi, maka subgenre adalah cabang-cabangnya yang lebih spesifik. Menurut Bakhtin, subgenre lahir dari kebutuhan manusia untuk mengungkapkan diri secara lebih tepat sesuai situasi sosial yang beragam. Misalnya, dalam genre besar fiksi, terdapat subgenre seperti novel roman, cerpen horor, atau fiksi ilmiah. Masing-masing subgenre itu merespon kebutuhan dan minat sosial tertentu. Dengan demikian, subgenre memperkaya genre utama, membuat komunikasi lebih fleksibel dan lebih adaptif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya, literary genres. Secara tradisional, karya sastra diklasifikasikan ke dalam 4 genre utama: drama, fiksi, non-fiksi, dan puisi. Drama adalah genre yang ditulis untuk dipentaskan, melibatkan dialog dan aksi antar karakter. Kemudian fiksi adalah karya yang dibuat dari imajinasi penulis, meskipun seringkali mencerminkan realitas sosial atau psikologis. Non-fiksi adalah tulisan berdasarkan fakta nyata, mencakup berbagai bentuk dari biografi hingga laporan jurnalis. Kemudian yang terakhir, puisi. Puisi adalah bentuk sastra yang mengutamakan penggunaan bahasa ritmis, estetis, dan simbolis untuk menyampaikan perasaan atau ide. Masing-masing genre ini menawarkan pengalaman membaca dan memahami dunia yang sangat berbeda. Oke, next, drama subgenres. Dalam genre drama, kita menemukan beberapa subgenre, masing-masing dengan nuansa emosional dan sosialnya. Di antaranya, tragedi, komedi, tragikomedi, dan melodrama. Nah, tragedi menggambarkan penderitaan manusia, sering berakhir dengan kehancuran protagonis karena nasib buruk atau kelemahan pribadi. Kemudian komedi menyoroti kekonyolan hidup manusia, menawarkan hiburan dan seringkali kritik sosial melalui humor. Kemudian tragikomedi menggabungkan elemen tragedi dan komedi, menunjukkan bahwa dalam kesedihan ada tawa dan dalam kegembiraan ada ironi. Kemudian yang terakhir yaitu melodrama, menampilkan karakter dan situasi yang berlebihan secara emosional, bertujuan untuk menggerakkan emosi penonton dengan intensitas tinggi. Subgenre ini memperkaya pengalaman menonton drama, menawarkan spektrum emosi dan refleksi sosial yang luas. Selanjutnya, fiction subgenres. Fiksi adalah lahan luas kreativitas dengan banyak subgenre di dalamnya, seperti novel, cerita pendek, fiksi sejarah,
fiksi ilmiah, dan fantasi. Novel adalah karya fiksi panjang yang membangun dunia cerita secara mendalam, mengeksplorasi karakter dan tema secara kompleks. Cerita pendek atau short story menawarkan kisah yang lebih padat, seringkali fokus pada satu peristiwa penting atau satu karakter sentral. Fiksi sejarah menggabungkan fakta-fakta sejarah dengan elemen naratif, imajinatif menghidupkan masa lalu. Fiksi ilmiah mengeksplorasi dampak ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap individu dan masyarakat, seringkali mengajukan pertanyaan tentang masa depan. Nah, yang terakhir, fantasi membawa pembaca ke dunia yang sepenuhnya imajinatif, penuh dengan makhluk magic, kekuatan supranatural, dan realitas alternatif. Subgenre fiksi mencerminkan berbagai kemungkinan eksplorasi realitas dan imajinasi manusia. Selanjutnya, non-fiction subgenres. Non-fiksi berfokus pada kenyataan, tetapi ia tidak kalah kreatif dalam penyajiannya. Di antaranya yaitu biografi, autobiografi, esai, jurnalisme, dan memoir. Biografi mengisahkan kehidupan seseorang berdasarkan riset dan fakta. Autobiografi adalah cerita tentang kehidupan penulis sendiri ditulis dari sudut pandang pribadi. Kemudian esai adalah tulisan singkat yang membahas suatu topik, sering mengandung opini atau analisis subjektif. Kemudian jurnalisme bertujuan untuk melaporkan peristiwa nyata secara akurat dan bertanggung jawab kepada publik. Yang terakhir, memoir berfokus pada kenangan tertentu dari kehidupan penulis, memberikan refleksi emosional atas pengalaman-pengalaman itu. Selanjutnya yaitu poetry subgenres. Puisi menawarkan keindahan bahasa dalam bentuk-bentuk yang beragam, di antaranya puisi epik, puisi lirik, puisi naratif, dan puisi dramatis. Puisi epik seperti Iliad atau Mahabharata bercerita panjang tentang kepahlawanan atau perjalanan besar. Kemudian puisi lirik mengungkapkan perasaan pribadi, biasanya dengan pendekatan yang intim dan musikal. Puisi naratif menceritakan kisah dalam bentuk puitis, seringkali menggabungkan karakter, plot, dan dialog. Kemudian yang terakhir, puisi dramatis menghadirkan karakter yang berbicara dalam situasi tertentu, membangun ketegangan dan dinamika seperti dalam drama. Puisi dengan semua subgenrenya memungkinkan manusia mengekspresikan yang tak terucapkan melalui keindahan kata. Kemudian selanjutnya, peran genre dalam aktivitas sosial. Genre bukan hanya struktur sastra, tetapi juga alat komunikasi sosial. Dengan mengenali genre, kita memahami aturan tidak tertulis tentang bagaimana suatu pesan seharusnya disampaikan dan diterima. Genre membimbing kita dalam berbicara secara formal dalam pidato resmi, atau berbicara santai dalam obrolan sehari-hari. Ia juga mencerminkan nilai, norma, dan dinamika budaya. Setiap perubahan dalam masyarakat seperti kemunculan media digital dapat memunculkan genre baru, menunjukkan betapa eratnya hubungan antara bentuk komunikasi dan perubahan sosial. Signifikan genre. Genre berfungsi sebagai peta bagi penulis dan pembaca. Bagi penulis, genre memberikan kerangka untuk merancang karya yang sesuai dengan ekspektasi audiens. Bagi pembaca, genre menjadi petunjuk tentang apa yang diharapkan dari sebuah teks. Misalnya, apakah ia akan tertawa, menangis, atau merenung? Genre juga meningkatkan efektivitas penyampaian pesan, memperjelas maksud dan tujuan sebuah karya, serta membangun hubungan emosional antara pencipta dan penerima karya. Kesimpulannya, genre adalah bagian vital dari kehidupan berkomunikasi manusia. Ia tidak statis, melainkan dinamis, berkembang seiring
perubahan zaman, teknologi, dan budaya. Dengan memahami genre dan subgenre, kita tidak hanya lebih mampu mengapresiasi karya sastra, tetapi juga lebih peka terhadap cara-cara komunikasi manusia di berbagai konteks sosial. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.